Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 ya. Dan sebelumnya silahkan dibaca dulu ya untuk perhatiannya. Dan kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Terus ada beberapa emiten yang sudah dibahas dan di kolom komentar juga sudah ada. Mungkin bisa diperhatikan teman-teman beberapa video ke belakang ya. Dari mulai hari Jumat malam bagian ke-1 mungkin teman-teman bisa lihat ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi untuk video-video yang sudah dibikin. Dari mulai tanggal 1 ya, ada beberapa emiten yang teman-teman disebutkan kembali ya. Mode SSMS sudah dibahas ya di video kedua nih. Video kedua sudah dibahas, silahkan teman-teman dilihat karena ini update-nya ini pas malam banget teman-teman, pas Jumat malam ya. Ini SSMS sudah dibahas. Oke. Terus ada beberapa emiten lagi sudah dibahas juga ya. Nah teman-teman, untuk Adro juga sudah dibahas ya, sebagian sudah dibahas. Terus untuk yang menanyakan Suri sampai apa namanya ya, FCA-nya bisa dibawa ke bawah atau tidak, sudah dibahas juga di tanggal 29-nya di bagian 1. Nah teman-teman, disitu saya sebutkan bahwa tergantung bandarnya, kalau mau dibawa ke bawah silahkan, kita tergantung bandarnya pinginnya di harga berapa. Model BSBK ataupun ada BSBK. Terus Halo juga ketika di 50 dia kena suspend untuk penurunan terlalu dalam, akhirnya dia disuspend kena FCA, selanjutnya dibawa ke bawah tapi tidak lama dia tarik ke atas. Jadi sebenarnya kalau untuk di FCA kan ada positifnya juga sih teman-teman ya. Ketika di FCA dibawa ke bawah, bandar ngambil di bawah, teman-teman pada ke atas di bawah, akhirnya si bandar punya barang di bawah dan dia bisa narik ke atas ya. Seperti itu teman-teman. Itu sisi positifnya. Nanti juga selama seminggu mungkin langsung bebas asal dia harganya di 51 ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk informasinya. Kita akan lanjut untuk emiten berikutnya ya. Ada BATR. Kata teman kita BATR ini sangat menarik. Coba lihat nanti untuk BATR ini. BATR, betul, BATR sangat menarik. Apa menariknya? Di pungutan dari bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokal teman-teman, menariknya terus dikumpulin ya. Dia sudah ngumpulin dari bulan jauh hari teman-teman, dari bulan Agustus ya. Terus ada dikumpulin karena kenapa teman-teman, kita mungkin tidak ada yang banyak yang cut loss ya. Cuman per hari ini banyak yang cut loss teman-teman, perhatikan ya. Dia bagus teman-teman, naiknya itu pakai gap atas naik, gap atas naik ya. Saya bilang ini keren juga nih. Biasanya kan dia pakai gap bawah, gap bawah gitu. Ternyata dia pakai gap atas naiknya. Makanya tanda-tanda kenaikan sebenarnya saya udah ke 100 ini ya. Saya targetkan ke 100 karena ada si kepala merahnya banyak banget teman. Si kepala merahnya dia menggunakan si kepala merah terus ya. Nah mudah-mudahan sampai detik-detik terakhirnya si kepala merahnya terus saya sampai 100 gitu teman, seperti ini ya. Akan lebih keren lagi. Soalnya secara MA juga nih udah bagus teman-teman, udah di atas MA 10 ya. Cuma dia meninggalkan jejak di angka 80. Ini nanti akan harus terisi lagi. Terus dia meninggalkan jejak juga di 77, nah si ekor hijau, dan yang paling rendahnya di 71 ya untuk saat ini. Di 71 adalah harga terendah, bukan harga terendah, sesuatu atau harga yang harus ditempuh sama dia. Karena ini adalah si ekor hijau. Suatu saat dia akan ke sini. Jadi kalau lagi naik ya silahkan aja naik gitu kan, tapi suatu saat dia akan ke sini ke 71 ya. Nah perhatikan teman-teman, jadi si bandar asing lagi ngejual tapi jarang-jarang, cuma si bandar foreign terus ngambil. Artinya ini terus diambil sama bandar foreign. Dia sudah mulai signifikan dari mulai tanggal 25 November. Nah kita lihat tanggal 25 November untuk bandar lokalnya ya. Foreign itu mah lokal. Lokal siapa yang ngambil? Ada si HD ngambil teman, si HD, CP, YJS, dan teman-teman sudah mulai pada take profit. Ada yang take profit, ada yang mungkin cut loss gitu kan. Banyak lah di sini teman, ada yang udah untung dikit, untung banyak juga banyak teman-teman. Artinya ini lagi dilepas sama retail, sama teman-teman kita sudah mulai pada dilepas. Dan siapa yang nerima adalah si HD, si CP, si YJ, sama si F, sama si MG. Ini adalah broker-broker yang sering dipakai sama bandar ya. Dan ini adalah si Y-nya yang nerima teman-teman. Perhatikan, ini adalah si Y-nya si HD kan, dan juga si HD nerima. Artinya si HD lagi terus ngumpulin ya. Malahan dari mulai tadi saya bilang bulan Agustus ya, dia sudah ngumpulin bulan Agustus. Jadi penurunannya ini diambil sama bandar lokalnya ya. Sini BATR ya. Kita lihat BATR untuk posisi ya, sekarang lagi di mana.
1 tahun ya, soalnya belum IPO, nggak ada fundamental teman-teman, di sini nggak ada fundamental. Nah, ini kan salah satu emiten yang lagi saya teliti juga ya. Ini suatu saat akan ke 119 teman-teman ya. Suatu saat akan ke sini nih. Nanti teman-teman perhatikan aja, suatu saat dia akan ke sini ya. Silakan dicatat tanggalnya teman-teman. Saya itu udah menariknya ke sini ya. Tanggal berapa nih? 128 ya, 128 ya. Suatu saat akan kasih teman-teman ya, 128 di 128 ya. Kita kasih tanggal deh ya. Ini kan udah lama sebenarnya teman-teman. Kita samain sama tanggal ini aja ya. Nah, ini nih 1809 aja ya. Biar nanti kita buktikan sama-sama teman-teman, apakah dia akan kesini atau tidak, kita buktikan sama-sama ya. Ini target utama gitu ya, target utamanya tanggal berapa tadi? Tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan 9 2024 ya. Nah, mudah-mudahan bisa kesampaian ke situ teman-teman ya. Udah tanggal 18 ya. Ini sebenarnya ini tanggal dulu teman-teman, yang saya gariskan itu dulu ya. Udah ya, kita kasih tanggal sudah, tinggal kita buktikan nanti sama-sama akankah ke situ atau tidaknya, kita akan buktikan sama-sama. Baik teman-teman, untuk BATR seperti itu ya. Jadi lagi ada akumulasi daripada bandar lokalnya. Terus ada SOFA pakai F ya, SOFA Boston Furniture Industry. Kedepannya bagaimana? Jadi jangan nanyain besok naik atau tidak ya. Nih perhatikan teman-teman, si SOFA ini sudah melewati batas yang saya gariskan. Artinya ini sudah menembus batas yang saya gariskan teman-teman ya. Terus ini bagaimana ke depannya? Ikutin aja MA10 nya teman-teman. MA10 nya masih ke atas, ikutin aja terus teman-teman ya. Karena batas yang sudah saya tetapkan di 33 sama 36 harusnya teman-teman, kalau saya sendiri ya udahlah, batas ini udah kenaikan, sudah tinggal teman-teman take profitnya di harga berapa gitu teman-teman. Ini kan udah sekitar 89%. Mungkin ada nanti sebentar 89% atau sampai 100% itu biasanya ada koreksi ya, tunggu koreksinya. Ini udah lama teman-teman ya. Kita cek deh ke sininya, ke harga berapa sih dia pinginnya. Tunggu sebentar ya. Ini tahun berapa sih nih? SOFA ini tahun berapa ya? SOFA udah tertinggi, 1 tahunan udah tertinggi teman-teman. Dia 3 tahunan masih ada di angka 44 ya. 5 tahunan oh jangan ke, wah ini kayaknya ada apa namanya, saham-saham akselerasi sudah mulai pada bangkit teman-teman ya. Dari 3 tahunan aja nih, harga terbawahnya 14 ya, mungkin bisa ke angka 49 ya. Di tahun berapa ini? Tahun 2021. Harus panjang dong, sebentar teman-teman ya. Nah kalau lihat dari sejarahnya teman, perhatikan di sini semuanya gap ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 2021 bulan Agustus, tanggal 16 sampai tanggal bulan September, 1 bulan dibikin gap sama dia. Artinya sebenarnya ini adalah PR mereka teman-teman ya, PR mereka yang harus mereka selesaikan nih. Makanya mungkin target ke 298 bisa asal teman-teman sanggup nggak nahannya. Terus di sini juga ada nih di sini nih gap juga banyak lah istilahnya, ini ke harga agak tinggi juga bisa teman-teman ya. Malahan ke harga-harga tahun 2021 bisa. Makanya ini dibikin diturunnya emang udah luar biasa, penurunannya luar biasa ya. Jadi bisa ke angka berapa nih? Yang 36 sudah terpenuhi. Di sini tidak ada, ternyata di sini ada. Sini ada nih di angka 40 teman-teman, 40 juga ada. Tapi ingat teman-temannya, ingat jangan sampai teman-teman serakoh ya. Udah teman-teman kalau mau ngikutin istilahnya MA-nya, ikutin aja MA sampai kapan. Nanti teman-teman lihat untuk penjualan ya, ada penjualan saham, target penjualan saham ada di video saya. Nanti saya kasih linknya ya di atas di sini nih, nanti di sini ya kita kasih ya. Ini menit ke berapa ini? Menit ke nanti. Nah, ini semua bisa ke atas, cuma ikutin aja MA-nya. Cuman ini rawan koreksi, nanti kalau koreksi biarin aja selama si bandar terus akumulasi ya. Ini bandar sebenarnya teman-teman sudah mulai ngejual, teman perhatikan ya. Dia ngambil untuk memaaf harga dan sekarang udah jualan. Perhatikan jualan per hari ini, jualan tanggal 29 nya jualan. Si bandar lokalnya jualan.
cuman si LG EYP BQ aja, cuman yang nerima siapa bagus CPMG, cuman yang forennya per hari ini dia ngambil 18 juta ya, atau sekitar 5.000 lotnya, mudah-mudahan sih bisa sampai ke 40 ya. Nanti teman-teman kalau dia koreksi biarin aja selama tidak lewat dari MA 10-nya, karena ini lagi posisi uptrend teman-teman ya. Nah yang penurunan bisa sampai ke sini lagi, nanti ke depannya tengah ke 20 lagi nih. Sini ada gap juga sama. Di sini juga ada gap juga sama nih ya. Di sini juga gap juga sama penurunannya. Nah, kalau teman-teman lagi upaya untuk kenaikan, kita hapus dulu ya biar nggak terlalu banyak. Ini juga 32 sudah terlewati, istilahnya 36 juga sudah terlewati. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya atau lihat aja sofa, diketikin aja di video saya, mungkin teman-teman bisa melihat video yang sebelum ada kenaikan ini ya. Nah ini ada target ke 40 ya, target selanjutnya ke 40, cuman kalau dia koreksi biarin aja koreksi selama dia tidak lepas daripada MA 10. Kalau MA 10 nya lepas ya bisa jadi dia bisa downtrend gitu ya. Teman catatan dari saya, foreign itu lagi akumulasi ya, 18 juta sedikit sih lumayan. Cuman si bandar lokal lagi ngejual, mungkin ini barangnya tinggal setengahnya teman-teman. Jadi ada setengah lagi barang bandar lokal yang masih ada di dalam. Oke teman-teman, untuk sofa seperti itu ya. Lanjut ada TLKM. TLKM apakah sedang menarik? Kalau TLKM LQ45 itu sebenarnya teman-teman ya, kalau sudah mulai turun 20% gitu kan, itu mungkin sudah menarik teman-teman ya. Tinggal teman-teman dicicil aja ya kalau untuk, makanya kalau saya suka memberikan kalau baru masuk di bursa ambil aja LQ45 gitu ya. Kenapa LQ45 itu walaupun kalian tersesat di atas, suatu saat akan ke atas lagi ya. Saya suka menyarankan seperti itu ya. Nah kalau sekarang bagaimana kalau teman-teman sudah berpengalaman gitu ya di bursa ya, sebenarnya dalam 3 tahun kan udah downtrend terus nih, downtrend terus ya. Kita 10 tahun kita lihat deh. Nah perhatikan teman-teman, Telkom ini lagi dalam posisi dia di supportnya ya, malahan udah melebihi supportnya. Ada harga termurahnya di angka 2.400 berapa nih? 2.400 pas ya untuk 10 tahunan. Jadi dia teman-teman bisa kesempatan ke harga tengah nih ke angka 3.000, malah ke harga tertingginya bisa di angka 4.000-an, malah ini harga tertingginya di 4.700, 2 kali menyentuh 4.700. Artinya teman-teman sekarang lagi posisi murah, silahkan aja untuk dicicil teman-teman ya. Silahkan untuk dicicil. MA10 juga sudah mulai berada di atas, di bawah candle ya. Berada di bawah candle, cuman hati-hati aja mungkin kalau penurunan sedikit ya, paling berapa persen sih turun ke sini ya. Dari sini contohnya turun ke sini nih berapa persen, 5%. Ke sini juga turun berapa persen? 10% ya, paling 10% aja turunnya. Tapi kenaikannya teman-teman bisa sampai ke angka 24%, malahan bisa ke angka berapa persen, 36% ya. Nah target saya itu, target pertama itu di angka 3.400, ada lagi target berikutnya di 3.700. Belum tersentuh semuanya teman-teman, belum tersentuh semuanya, hanya target kenaikan aja yang kesentuh itu ya. Tapi targetnya itu yang pertama di sini teman-teman, di tanggal 28.09 belum tersentuh. Apakah ke sini? Harus ke sini teman-teman. Walaupun performanya sekarang lagi menurun teman-teman, dia perhatikan untuk harga wajarnya ini sebenarnya performa daripada Telkom lagi menurun. PR rasio kemarin atau kuartal 2 itu kan 4.000 ya, sekarang cuma 3.800, artinya 200 poin sudah turun ya untuk performanya saja. Jadi secara LK lagi kurang baik ya. Tapi suatu saat kok saham-saham plat merah itu kadang-kadang bagus walaupun dalam posisi dia negatif, kayak TIN itu pernah negatif kan, tiba-tiba sekarang atap dari 700 sampai ke 1.000 berapa, 1.500 ya. Nah kadang-kadang seperti itu teman-teman, untuk plat merah itu jadi masih punya jaminan gitu ya, masih saham-saham plat merah yang kategorinya besar gitu, perusahaan besar atau BUMN besar, kadang-kadang punya jaminannya begitu tuh. Kadang-kadang walaupun LK-nya kurang baik, kadang-kadang ke atas gitu ya. Karena di situ tidak ada campur tangan daripada pemilik emitennya ya. Dia cenderung tidak bisa ngejual barangnya teman-teman, karena harus mengadakan rapat-rapat dulu lah gitu sama orang-orang yang mewakili masyarakat gitu ya. Untuk menjual sebuah emiten itu menjual sebuah barang itu harus seizin dan sepengetahuan daripada publik ya teman-teman ya, harus dirapatkan dulu.
Nah, seperti teman-teman, jadi untuk Telkom sebenarnya ini tanda-tanda kenaikan sudah ada ya di 2700 kalau teman-teman terus ngikutin. Ini juga nih teman-teman terus ngikutin aja Telkom ya, yang saya coba lihat Telkom video-video sebelum ini ya. Lihat aja Telkom kenaikan di angka 2700 sudah ketemu, sekarang juga sudah meninggalkan jejak lagi di angka 2782 lagi ya. Cuman hati-hati aja, penurunan bisa ke 2500 sama ke angka 2400. Apakah sekarang kalau sekarang lebih baik, tapi kalau nanti suatu saat akan ke sini teman-teman bisa ngambil lagi di sini. Karena kecenderungan dia seperti gunung, lembah, gunung, bukit, lembah, gunung, bukit, lembah. Itu bagus teman-teman. Ini untuk swing-swing enak teman-teman ya. Untuk swing enak, juga untuk nungguin jangka panjang juga enak. Jadi kalau sekarang lagi posisi di bawah ya ambil aja gitu kan. Ini lagi di bawah teman-teman nih. Walaupun dibawa ke bawah lagi, ambil aja lagi gitu kan. Nggak jadi masalah waktu itu Telkom teman, walaupun dia turun ke bawah. Cuman kalau dari segi pengambilan teman, pengambilan dari bandar lokal dan poren, perhatikan bandar poren sudah mulai ada pengambilan dikit, cuman pembuangan ya. Sekarang 2 hari pembuangan sedikit ya. Terus untuk bandar lokalnya cenderung dia sudah ke atas, ngambil besar, lumayan ngambil besar, keluarnya agak besar dikit, ngambil 2 kali, ngebuang juga 2 kali, taman pengambilannya lebih besar lagi. Ya di sini lumayan lah teman-teman yang ngambilnya, semua kemarin terakhir ngebuang sedikit ya. Nah jadi terdeteksinya mungkin setelah ngambil dia ada beberapa posisi di atas, lalu dibuang mungkin ada setengah lagi barangnya yang masih dia ada di bandar lokal untuk Telkom ini. Jadi untuk kecenderungan ke atas ada teman, tenang aja. Kok harga wajarnya 3.800 sekarang 2.000 berapa? 2.700 yang masih murah lah teman-teman ya. Makanya saya bilang saya sarankan menyarankan untuk yang pemula lebih baik itu aja lah LQ 45 gitu ya, biar tidak ribet teman-teman. Kalaupun turun boleh cicil aja gitu, suatu saat akan naik lagi ke situ kok, tinggal bersetubuh dengan waktu aja. TAPG garis yang saya gariskan belum ketembus dan juga udah bagus teman-teman, udah bagus ke atas. Mungkin ini dia meninggalkan jejak juga sih di angka 759-nya nih. Dia akan open gap bawah ya. Nah, mungkin bisa akan kesini lagi, nanti suatu saat akan kesini lagi. Kalau sekarang lagi mau ke atas ikutin aja ya. MA10-nya juga sudah mulai kesentuh, nanti mungkin kalau MA10-nya sudah di bawah kanan mungkin pertandakan uptrend. Perhatikan bandar lokalnya sudah mulai ngambil dari tanggal 11 November. Jadi 11 November sudah mulai diambil sama bandar lokal ya. Perhatikan bandar lokalnya siapa yang ngambil. Ada siapa ini yang belum update tunggu sebentar ya. Nah kadang-kadang suka begini teman-teman nih, sorry sebentar ya. Nah udah ya, udah nih, ada si KZ ya, ada si KZ, ada si AJ, ada si PD, dia ngambil si BB jualan. Terus ini bandar poren juga sudah mulai ngambil dari tanggal 11 juga. Jadi tanggal 11 itu aksi pungutan ya dari bandar lokal ataupun poren. Di sini ada si AK yang ngambil, si JP yang ngambil, CC juga ngambil, jadi BB yang ngajual. Jadi sekarang bandar BB sama si KI diambil sama bandar yang lain, dan BB beli sama KI ke emiten yang lain ya. Seperti itulah teman-teman pertukaran ya, bertukaran barang sama duit gitu di sini ya. Nah jadi posisinya lagi bagus teman-teman ya, dari pungutannya lagi bagus ya. Mudah-mudahan sih ini bisa melewati MA10-nya, jadi bisa uptrend lagi ya. Ini juga harga wajarnya berapa sih ini? 700-an ya sekarang harganya. 800 ya. Nah kalau sudah begini gimana teman-teman ya, berarti sekarang lagi posisi mahal. Siapa tahu ini kenaikannya sementara bisa jadi. Saya aja menarikkan angka ke angka 940-an ya. Jadi juga performanya lagi meningkat dikit, cuman harga wajar berdasarkan harga wajar ini sekarang mahal teman, 810 itu mahal ya. Kita lihat TAPG posisi teman-teman, kita harus lihat posisi. Kenapa harus lihat posisi? Karena biar teman-teman tahu ini posisi mahal atau murah. Ini baru 5 tahunan deh. Nah 5 tahunan dalam posisi mahal teman-teman. Jadi perhatikan, dia hanya bisa naik ke angka 900 saja. Tinggal perhatikan teman-teman, kenaikannya hanya berapa teman-teman, ke 900 ke sini ya. Contoh dari sini nih, ke sini nih, ke angka 900 mana 900. Nah ini nih, hanya 16% ya. Coba penurunannya sampai berapa persen? Saya menarikkan ke angka berapa? 34%. Sebanding enggak kenaikan sama penurunannya. Nah, seperti itu teman. Sedangkan di sini posisi MA juga masih dalam posisi sebenarnya masih belum uptrend teman-teman ya, walaupun ada pungutan dari bandar lokal dan poren, tapi di sini masih posisinya downtrend. Sampai MA 10-nya masih berada di atas candle, bukan di bawah candle ya. Ini juga lagi posisi turun.
Nah teman-teman, kalau begini bagaimana? Kalau saya cenderung saya tidak akan ambil dulu. Kenapa? Dia juga setelah ke atas dikebawahin lagi nih, atas kebawahin lagi. Maka juga ini lagi di atas 2 kali, coba 2 kali. Ada bukit 2 kali, 1 2 gitu kan, tapi tidak mau nembus kan, akhirnya dia kebawahin lagi. Tapi suatu saat dia akan ke sini. Ingat, suatu saat dia akan ke sini. Kita kasih tanggal deh gitu ya, biar nanti kejemputnya tahun berapa gitu kan. Target ya, target mungkin ini target selanjutnya teman-teman, tanggal 30 bulan 11 2024. Nanti bisa dicek lagi nanti, kalau mudah-mudahan sih tertembus sekarang. Cuma kalau sekarang posisinya lagi mahal teman-teman, lagi mahal nih. Ini kan harga tengah 600-an, ini harga mahalnya ya. Jadi teman-teman hati-hati aja. Untuk 3 tahunan coba perhatikan juga dalam posisi mahal, 1 tahunan dalam posisi mahal juga. Artinya teman-teman lebih baik penurunan sama kenaikannya. Memang selagi uptrend, cuma lagi di downtrend kan ya. Itu catatan tadi salah. Walaupun dia ada istilahnya pengambilan dari barang lokal dan foreign, cuman mungkin ini akan kenaikan sementara, mungkin bisa ke angka 800-an ya. Cuman nanti ini kan lagi downtrend teman-teman, perhatikan aja. Tapi mudah-mudahan bisa diangkat ke atas ya, mudah-mudahan. Tapi berdasarkan harga wajar 700 artinya kemahalan, secara fundamental kemahalan. Oke? Teman-teman paham lebih situ ya. Nanti juga dikasih kesempatan kok teman-teman, ketika dia ke bawah perhatikan untuk 3 tahunan aja nih. Lihat ketika di atas ke bawahin lagi kan. Ya, di bawah lagi nih. Atas nanti ke bawah lagi. Mungkin teman-teman kalau mau ambil stabil di angka sini aja 600-an ya. Ini udah stabil 600 teman-teman. Ke bawah cuman berapa persen gitu, ke atas cuma ke atas kan lebih gede lagi. Suatu saat dia akan ke atas lagi kok teman. Perhatikan untuk 5 tahunan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah ya. Mendingan teman-teman nanti kalau mau ambil di sini aja di 600-an ya, atau enggak di bawah dikit lah di 610-an ya. Oke teman-teman, TAPG seperti itu ya. Lanjut. Ada MSKY. 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 MSKY turun lagi, biarkan teman-teman turun lagi nih. Gini teman-teman ya, karena nama juga saham kan teman-teman ya, enggak, kalau nggak turun kan naik kan. Ini garis-garis yang saya penurunannya sudah terlewati, saya hapus dulu ya. Kita hapus dulu nih deal ya, hapus. Ini juga hapus ya. Jadi semua target penurunannya sudah terpenuhi. Ini juga tapi meninggalkan gap lagi di sini. Gap artinya si ekor hijau lagi. Ini adalah tanda-tanda penurunan. Siapa tahu nanti diturunkan sama lagi sama si candle hijau. Nah, itu kan menjadi suatu saat dia akan ke sini. Posisi kenaikannya sudah terpenuhi, kita hapus ya. Di sini cuma belum nih, biarkan aja. Nah, di sini kan belum terpenuhi nih, biarkan aja nasi kepala merah. Di sini tidak ada kepala merah, di sini ada gap. Di sini ada gap dikit nih, teman-teman. Oh, kepala merah dekat nih. Nah, ini sekepala merah, teman-teman. Nih, kepala merah nih, nongol dikit ya. Nah, bisa ke 102 bisa, teman-teman ya. Cuman di sini kan ini punya MNC. Ingat, MNC itu punya bandar, makanya santai aja. Kalau yang ada bandarnya santai aja. Kenapa? Walaupun kalian nyangkut di atas pasti kejemput. Apalagi kalau yang di bawah pasti cuan gitu ya. Maka lebih baik di bawah. Tapi teman-teman MSKY harus lebih bersabar ketika memiliki emiten yang kena ada bandarnya. Perhatikan. Di sini termurahnya itu 10 tahun, 5-10 tahunan ya. Tanggunglah 10 tahunan ya. Walaupun teman-teman istilahnya di harga murahnya nanti ke di harga 263 itu harga murah teman-teman. Kalau sekarang harga murah banget. Bisa ke angka 1000 bisa teman-teman, asal bandarnya mau ya. Perhatikan ketika si MSKY ini ya. Dia cenderung sih ini lagi downtrend teman-teman. Ini suatu saat dia akan kembali lagi ya, akan kembali lagi ke harga mulai di sini nih. Dia ke angka 469. Tiba-tiba peng aja ke atas ya. Walaupun ada kenaikan, diturunin lagi, taikin lagi, turunin lagi, taikin lagi. Sekarang lagi turunin banget nih. Maka teman-teman mungkin dulu yang wah support ternyata digocek akhirnya ke bawah. Nah, sekarang adalah waktunya mungkin untuk average teman-teman. Kenapa? Ini lagi murah banget. Lagi murah banget. Nah, suatu saat kalau karena ada bandarnya, suatu saat akan ke sini loh teman-teman. Suatu saat akan ke 1000 lagi loh ini karena ada bandarnya. Yang namanya bandar itu bebas mau melakukan apa aja ya. Saja aja mereka ke angka 161-nya ya. Jangan jauh-jauh, kalau saya tidak akan jauh-jauh teman-teman rekannya. Nanti kalau sudah ketemu 161-nya baik kita bicarakan lagi ya. Oke. Smart Money juga sudah mulai masuk, bandar lokal juga sudah mulai masuk, foreign juga sudah mulai masuk. Foreign kita lihat foreign dulu deh. Foreign masuk dari tanggal 15 November. Nah, 15 November itu diambil sebagai bandar foreign. Siapa yang ambil? Si EP. EP adalah yang punya lapak.
Nah ini kita lihat untuk lokalnya ngambil dari tanggal 15 juga. Sampai di sini ada CC, NI, YP, ZP, PD ya. Jadi di sini yang megang lapaknya berada di Poren teman-teman ya. Nah antara Poren dan bandar lokal cenderung yang pengambilan lebih besar itu Poren. Nah ini juga bandar lokal juga sudah mulai ke atas, artinya tanda-tanda ke atas ada, tinggal tunggu aja MA10 nya di bawah karena mungkin itu menjadi ke atas ya. Target ada ke 78 belum tertembus sama body, sama 102 nya juga ini ada tanda-tanda kenaikan. Target utama ada 161. Oke. MSK seperti itu teman-teman ya. Doh, nih ada doh teman-teman, doh. Doh dalam posisi sideways ya. Ini hati-hati penurunannya bisa ke 50 teman-teman. Tapi kalau lihat dari posisinya ya bandar lokal lagi akumulasi teman. Bandar lokal akumulasi. Perhatikan, bandar lokal mulai akumulasi dari tanggal 10 September. Terus ngambil, ada pembuangan sedikit, ngambil lagi dan terakhir itu ngambil. Bulan-bulan terakhir dan bulan tanggal 29 Oktober itu terus ngambil. Perhatikan, dia ngambil hijau banget ya. Artinya terus diambil sama bandar lokal. Bandar poin bagaimana setelah ada pengambilan tinggi, dia ada penurunan dikit, kenaikan dikit, penurunan terakhir dia ngambil. Jadi sama-sama ngambil terakhir tanggal 29 ya. Kita cek tanggal 29 dulu deh. Ya. Di sini ada domestiknya, ada CMU, MKK sama GR kan. Broker-brokernya lumayan kan. Terus untuk GB yang ngebuang YB, MGA juga broker yang lumayan. Cuman di sini terdeteksi yang ngambil itu adalah bandar lokal ya. Bandar lokal udah ngambil 3-4 hari deh. Tanggal 22, coba cek tanggal 22 seminggu ini ya. Siapa yang ngambil? Ada YB ya, teman kita juga sudah pernah ngambil, tapi yang paling banyak ada si YB. YB salah satu broker ternama untuk Poren untuk bandar teman-teman. YB itu YJ itu suka disinyalir sebagai bandar. Nah untuk Poren ini siapa yang ngambil? Perhatikan tanggal 29-nya, kita 29 dulu deh. Ada BK yang ngambil 50.000 lot, walaupun dia ngambil bulat ya. BK ngambil bulat, CC keluar bulat. Cuman akan dia average. Ini lagi di sideways kan, ini lagi dalam masa-masa sideways, dan ini lagi masa-masa psikologisnya untuk teman-teman antara buang dan tetap stay di sini ya, antara buang dan stay di sini. Kenapa? Karena harganya 54 gitu kan, 55 ya. Sedangkan penurunnya ada sampai ke 50 ya. Terus kenaikannya ke 64. Saya juga tidak menarik kemana-mana, 64-nya belum tertembus ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk doa itu teman-teman tinggal sabarnya aja ya, karena penguatan dari barang lokal cenderung bagus. Poren juga sudah mulai akumulasi lagi, apalagi si BK ya, mudah-mudahan si BK bisa jualan di atas lah ya. Jangan kebiasaannya dia kalau jual di atas, dia atasin langsung ke bawahin. Nah itu saya jeleknya si BK itu begitu teman-teman. Tapi hati-hati, dia akan ke 50 lagi ya, suatu saat dia akan ke 50 lagi, dan suatu saat dia akan ke angka 54 lagi. Oke teman-teman, untuk doa seperti itu ya. Kita lanjut nanti dulu deh. Ada selanjutnya, ada 2 lagi, cuman waktu saya sudah mulai tipis teman-teman ya. Oke, nanti mungkin akan kita lanjutkan dari ILD sama PGO ya. Terus selanjutnya kita akan cek lagi deh teman-teman memberikan komentar apa. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.